Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisul Arif dengan NIM 3333240119 dari kelompok 16. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tutorial cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode linear programming, yang dimana akan menggunakan part software. Nah, jadi kita ke permasalahannya terlebih dahulu. Pada masalah kali ini yaitu sebuah usaha minuman bernama Freshpack memproduksi dua jenis kemasan untuk produk mereka, yaitu botol jus dan gelas smoothie. Dalam proses produksi, botol jus membutuhkan 1 jam proses pencetakan dan 2 jam proses pelabelan. Sedangkan gelas smoothie membutuhkan 1,5 jam pencetakan dan 1 jam pelabelan. Total kapasitas yang tersedia adalah 120 jam untuk pencetakan dan 140 jam untuk pelabelan dalam satu periode produksi. Modal produksi untuk setiap unit botol jus adalah senilai Rp4.000 dan dijual seharga Rp10.000, sehingga memberikan keuntungan bersih sebesar Rp6.000 per setiap unitnya. Sementara itu, setiap unit gelas smoothie itu memerlukan Rp5.000 untuk biaya produksi dan dijual seharga Rp11.000, yang dimana memberikan keuntungan bersih sebesar Rp6.000 juga. Perusahaan ingin menentukan kombinasi jumlah botol jus dan gelas smoothie yang harus diproduksi agar keuntungan bersih maksimal, dengan tetap memperhatikan keterbatasan waktu pada proses pencetakan dan pelabelan. Nah, jadi pada permasalahan kali ini yaitu perusahaan ingin menentukan kombinasi antara dua produk yang mereka buat, yaitu ingin menentukan keuntungan bersih secara maksimal, tetapi dengan tetap memperhatikan keterbatasan waktu pada proses pencetakan dan pelabelan. Nah, kita ke model matematisnya terlebih dahulu. Pada model matematis, di sini ada komponen produksi, yaitu ada waktu pencetakan, waktu pelabelan, untuk per setiap unitnya. Nah, untuk waktu pencetakan pada botol jus itu memerlukan waktu 1 jam. Untuk waktu pelabelan pada botol jus itu memerlukan waktu 2 jam. Nah, botol jus itu menghasilkan untung Rp6.000 per setiap unitnya. Nah, untuk gelas smoothie itu membutuhkan waktu pencetakan sebesar 1,5 jam dan waktu pelabelan sebesar 1 jam. Untuk gelas smoothie, untung per setiap unitnya juga sama, yaitu senilai Rp6.000. Nah, untuk waktu pencetakan itu total maksimum adalah 120 jam. Dan untuk waktu pelabelan yaitu total maksimumnya 140 jam. Nah, sekarang kita ke fungsi. Nah, di sini ada fungsi tujuan, yang dimana fungsi tujuan ini untuk memaksimalkan setiap keuntungan dari setiap produk yang akan dikalikan dengan produk tersebut, yang dimana ditambah dengan keuntungan pada produk yang kedua. Nah, pada fungsi batasan, yaitu 1 yang artinya 1 jam untuk setiap pencetakan, waktu pencetakan pada botol jus yang akan dikalikan dengan X1 yaitu botol jus yang akan ditambahkan dengan waktu pencetakan 1,5 jam pada gelas smoothie yang memiliki batasan yaitu 120 jam. Nah, untuk waktu pelabelan, di sini ada 2 yang artinya 2 jam untuk botol jus pada waktu pelabelan dan akan ditambah 1 jam pada gelas smoothie waktu pelabelan yang memiliki batasan yaitu 140 jam. Nah, di sini ada fungsi non negatif yang dimana X1 dan X2 harus lebih dari 0, yang dimana harus memiliki angka dan tidak boleh bernilai negatif. Nah, jadi yang pertama kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan tadi dengan menggunakan software Excel Solver. Nah, yang dimana kita harus menuangkan fungsi-fungsi yang tadi ke dalam tabel-tabel yang ada di sini. Nah, jadi kita mengisi tabel-tabel yang ada di sini dulu. Di sini ada waktu pencetakan untuk botol jus itu 1 jam. Untuk waktu pelabelan pada botol jus itu 2 jam. Untuk gelas smoothie itu 1,5 jam untuk waktu pencetakan dan 1 jam untuk waktu pelabelan.
Nah, di sini kita membuat tanda batasannya terlebih dahulu. Total maksimum dari waktu pencetakan yaitu 120 jam dan waktu pelabelan total maksimumnya yaitu 140 jam. Nah, untuk S1-nya itu 1 pada botol jus, S2-nya 0, ini 0, ini 1. Nah, untuk fungsi batasannya di sini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk per unit dari botol jus itu tadi senilai Rp6.000 dan untuk gelas smoothie juga untungnya per unit itu senilai Rp6.000. Nah, jadi setelah kita isi seperti ini, kita tentukan total dari waktu pencetakan yaitu dengan menggunakan rumus sum produk. Yang dimana kita akan mengklik waktu pencetakan, lalu kita kalikan dengan solusi optimal. Setelah itu kita kunci dengan Fn F4, enter. Nah, setelah seperti ini, kita blok ke bawah sampai ke untung per unit. Nah, setelah seperti ini, jadi setelah tabel terisi seperti ini, kita masuk ke bar tab data. Nah, terus kita klik yang solver. Nah, setelah itu untuk set objektif, kita pilih yang untung per unit. Itu tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, yang by checking variable sell itu kita pilih yang kita blok yang solusi optimal pada botol jus dan gelas smoothie. Nah, untuk subject to the constraint itu kita pilih yang waktu pencetakan di total ini itu tidak boleh lebih dari 120 jam. Nah, untuk waktu pelabelan itu tidak boleh lebih dari 140 jam. Nah, untuk X1 dan X2 itu harus lebih besar dari 0. Nah, setelah seperti ini, kita klik yang solve. Kita klik OK. Nah, jadi untuk botol jus dengan total maksimum waktu pencetakan 120 jam dan waktu pelabelan 140 jam, itu akan menghasilkan 45 unit produk tersebut. Nah, untuk gelas smoothie dengan total maksimum waktu pencetakan 120 jam dan waktu pelabelan 140 jam, itu akan menghasilkan total produk yaitu 50 unit. Nah, yang dimana itu akan menghasilkan keuntungan sebesar 570.000. Nah, jadi untuk penggunaan software pada Excel software itu cukup sampai di sini. Nah, setelah itu kita akan ke software yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan software yang kedua, yaitu Linggo, di mana kita akan menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan metode linear programming dengan menggunakan software Linggo. Nah, pada software Linggo ini kita harus mengcoding secara manual. Nah, jadi kita tulis maksimal yang artinya akan memaksimalkan dari fungsi tujuan. 6.000 itu keuntungan dikalikan dengan X1 atau keuntungan yang pada produk pertama ditambah dengan keuntungan pada produk yang kedua. Selanjutnya fungsi batasannya yaitu waktu pencetakan 1 untuk 1 jam dikalikan dengan X1 ditambah 1,5 jam dikalikan dengan X2 tidak boleh lebih dari sama dengan 120. Fungsi batasan yang kedua yaitu waktu pelabelan
2 jam dikalikan dengan X1 ditambah 1 jam dikalikan dengan X2. Itu tidak boleh lebih dari sama dengan 140. Lalu kita N. Nah, setelah seperti ini, kita solve. Nah, jadi untuk mendapatkan solusi yang optimal, X1 itu harus sebanyak 45 unit atau pembuatan botol jus itu harus sebanyak 45 unit. Dan untuk X2 itu adalah 50 unit, yang dimana berarti gelas smoothie itu harus 50 unit untuk mencapai solusi yang optimal. Nah, nanti akan dihasilkan keuntungan sebesar 570.000. Nah, jadi untuk penggunaan software Linggo cukup sampai di sini. Kita akan ke software yang berikutnya. Jadi, software yang ketiga yang akan kita gunakan yaitu ComTM, yang dimana untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode linear programming. Nah, pertama-tama kita ke modul, kita pilih linear programming, new. Nah, di sini kita tulis. Nah, untuk batasannya, itu kan tadi ada waktu pencetakan dan waktu pelabelan, ya berarti 2. Untuk variabelnya juga tidak 2, yaitu botol juice dan gelas smoothie. Dan kita klik OK. Di sini kita namakan botol juice. Ini gelas smoothie. Nah, di sini kita waktu pencetakan, waktu pelabelan. Nah, waktu pencetakan pada botol jus itu tadi 1 jam, waktu pelabelannya 2 jam, gelas smoothie itu tadi 1,5 jam, di sini 1 jam. Nah, untuk batasannya, waktu pencetakan itu 120 jam dan waktu pelabelannya 140 jam. Nah, untuk keuntungannya di botol jus tadi Rp6.000 dan gelas smoothie Rp6.000. Nah, setelah seperti ini, kita klik stop. Nah, maka di sini akan muncul solusi optimal, yang dimana dalam solusi optimal ini kita harus membuat 45 unit botol jus dan gelas smoothie sebanyak 50 unit. Itu akan menghasilkan solusi yang optimal dengan keuntungan sebesar Rp570.000. Nah, cukup sampai di sini untuk penggunaan software ComTM. Kita akan menuju software selanjutnya. Software terakhir yang akan kita gunakan yaitu RStudio. Nah, yang pertama kita akan membuat new project. Kita ke existing, lalu kita simpan di sini. Kita create project. Setelah itu kita buat script yang baru. Nah, kita akan mengoding sesuai dengan yang telah dibuat. Nah, di sini kita harus menginstal package terlebih dahulu untuk membuat si library dengan cara kita blok, kita run. Nah, setelah berhasil di-download, kita ke langkah yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan mendefinisikan koefisien fungsi tujuan, yang dimana f objek itu untuk mendefinisikan keuntungan dari produk yang dibuat. Nah, di sini juga ada koefisien sisi kiri dari batasan, yang dimana ini adalah waktu dari pencetakan dan waktu dari pelabelan untuk membuat suatu produk tersebut. Nah, kita blok yang koefisien fungsi tujuan terlebih dahulu, kita run, lalu kita blok lagi yang sisi kiri dari batasan. Kita run kembali. Nah, setelah itu
Nah, di sini ada mendefinisikan jenis batasan. Nah, jadi dikarenakan kita kemarin tidak boleh lebih dari 120 dan 140, maka kita memakai tanda tidak boleh lebih dari. Nah, kita blok lagi, kita run. Lalu di sini ada definisikan nilai kanan yang artinya tidak boleh lebih dari 120 dan 140. Kita run kembali. Setelah itu, kita akan menyesuaikan masalah pada program linear ini dengan cara result, yang artinya hasil dari keseluruhan itu akan menggunakan linear programming, di mana itu memuat semua yang tadi kita sudah run. Kita blok, kita run kembali. Setelah itu kita ke langkah yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan menampilkan nilai optimal dari keseluruhannya. Nah, dengan cara kita blok lagi, lalu kita run. Nah, jadi didapatkan X1 itu 45, yang artinya untuk mendapatkan solusi yang optimal, kita harus membuat 45 unit pada produk yang pertama. Nah, untuk X2 itu 50, yang artinya kita harus membuat 50 unit pada produk kedua untuk mendapat solusi yang optimal, yang dimana nanti akan mendapatkan keuntungan sebesar 570.000. Nah, penggunaan software RStudio cukup sampai di sini. Kesimpulannya adalah dari keempat software tersebut, di mana empat software tersebut semuanya sama, yaitu 45 unit pada produk pertama pada botol jus yang akan menghasilkan solusi optimal, dan 50 unit untuk gelas smoothie yang akan menghasilkan solusi optimal, yang dimana nanti akan mendapatkan keuntungan sebesar 570.000. Jadi cukup sekian video tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.